Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebah Prabu Dewangga dengan NIM 1312300 120. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Frans pada minggu 5. Kita mulai dari definisi hukum pidana. Definisi hukum pidana menurut para ahli, saya mengambil dari tafsiran Pompe. Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengenai perbuatan yang dapat dihukum. Yang mengenai perbuatan itu harus ada aturan pidananya. Jadi tidak boleh seorang dihukum itu tanpa ada peraturannya terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Dalam aturan dari definisi menurut Pompe ini, adapun aturan perundang-undangan hukum pidana yang dari berbagai kriteria. Beberapa contohnya adalah kehilangan nyawa yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Lalu yang kedua ada kekerasan terhadap tubuh, diatur dalam pasal 91 KUHP. Lalu ada tentang hakikat martabat yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Lalu ada tentang harta benda, bisa disangkut pautkan dengan pencurian dan sebagainya dalam pasal 362 KUHP. Poin-poin di atas ini adalah sesuatu tindakan yang diatur atau dilarang dalam KUHP guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Itu salah satu tujuan dari hukum pidana. Pompe juga menjelaskan bahwasannya di dalam KUHP sanksi harus tegas dan menyiksa guna untuk bisa dibilang untuk terdakwa atau pelaku ini bisa mendapatkan efek jera dari sanksi tersebut agar tidak mengulang tindakan pidana kembali. Lalu kita lanjut pada poin 2 mengenai sifat hukum pidana. Hukum pidana ini pada dasarnya bersifat publik. Dia memiliki orientasi untuk kepentingan umum. Yang dilindungi adalah kepentingan umum. Lalu kedudukan para pihak di mana hukum atau negara itu tidak sejajar. Lalu yang ketiga ada pihak yang mempertahankan kepentingan negara. Itu beberapa sifat dari hukum pidana yang berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata ini bersifat privat. Jadi orientasi kepentingan hukumnya ini yang dilindungi ialah perseorangan atau privat. Lalu yang kedua, kedudukan para pihak di mata hukum atau negara itu sejajar atau dan individual. Lalu yang ketiga, pihak yang mempertahankan kepentingan perseorangan. Jadi sangat berbeda sekali hukum pidana dengan hukum privat. Lalu masuk kepada inti dari hukum pidana. Hukum pidana material, substantif, criminal law, aturan hukum mengenai ketentuan bagaimana perbuatan yang dinyatakan terlarang, syarat seseorang dapat dikenai pidana. Lalu yang ketiga ada sanksi hukum berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Lalu inti yang kedua ada hukum acara pidana, disebut dengan hukum pidana formil atau law of criminal procedure, yang dimaksud aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material atau lebih awam kita sebut sebagai hukum pidana. Proses atau prosedur yang ada di hukum acara ini ada tahapan proses yang dimaksud bagaimana seseorang ini step by step dalam penjatuhan hukuman. Seperti contohnya dari polisi melakukan penyidikan, lalu ada kejaksaan berfungsi sebagai pihak penuntut, lalu ada peradilan yang terakhir. Prosedur ini aparat hukum itu tidak boleh melawan prinsip hak asasi manusia
atau pribadi. Kedudukan para pihak tidak sama di mata hukum atau tidak sejajar dengan negara. Dalam hal ini contoh polisi atau aparat negara lainnya, individu atau pelaku harus berhadapan langsung dengan negara. Dalam hal ini hukum pidana adalah pihak yang mempertahankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Lalu inti hukum pidana yang disebut dengan hukum pidana material atau substantive criminal law. Hal tersebut mengatur mengenai ketentuan ketentuan tentang perbuatan yang dinyatakan terlarang sesuai ketentuan atau aturan dari asas legalitas. Masuk kepada syarat seseorang dapat dikenakan hukuman pidana. Yang pertama harus memenuhi unsur. Maksudnya di sini seseorang jika dikenakan hukuman pada suatu pasal, tentu saja setiap perbuatan atau tindakannya harus memenuhi tiap unsur yang ada dalam pasal tersebut. Yang kedua adalah pertanggungjawabannya atau kondisi terdakwa. Hukuman juga mengikuti bagaimana kondisi terdakwa yang diatur dalam pasal 44 KUHP. Lalu yang ketiga harus ada sanksi pidana dan tindakannya. Lalu masuk pada sanksi hukuman berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Lalu masuk pada fungsi hukum pidana. Lalu fungsi ideal digunakan satu, bila hukuman lain tidak bisa menyelesaikan persoalan atau konflik. Lalu yang kedua, restoratif justice. Dua hal ini adalah fungsi ideal dari hukum pidana. Lalu masuk kepada fungsi lain sebagai fungsi subsidiaritas. Harus adil baik bagi pelaku dan korban. Fungsinya untuk menghilangkan pandangan atau stigma negatif terhadap narapidana. Tujuannya untuk mencegah satu-satunya cara untuk tidak terjerumus dan masuk pada kasus pidana lagi. Lalu tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan Prabu Dewa pamit undur diri. Assalamualaikum